ini meminta petugas berwenang menindak tegas pelaku beras oplosan. Pelaku beras oplosan harus ditindak tegas karena mereka telah merugikan konsumen di seluruh Indonesia hingga 99 triliun sampai 100 triliun rupiah per tahunnya. Jadi untuk tahapan saat ini Amran juga mengatakan bahwa sudah memasuki agenda pemeriksaan yang mana ada 212 merek beras oplosan yang sudah dikirim ke Kapolri. Dan pagi hari ini kita sudah terhubung bersama narasumber kita pagi hari ini bersama Bapak pagi hari ini bersama Bapak Analis Perdagangan Ali Muda Dinas Perdagangan Kota Palembang, ada Bapak Julius Priyansa. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Julius. Selamat pagi. Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat Pak Julius ya. Pak Julius, kita berbicara ini mengenai yang banyak dibicarakan di kalangan masyarakat saat ini tentang dugaan beras oplosan. Pak Julius, kalau dari Dinas Perdagangan Kota Palembang sendiri, mungkin bisa diceritakan langkah-langkah yang telah diambil oleh Dinas Perdagangan ini untuk mengatasi masalah beras oplosan di pasar. Baik, Bu, terima kasih untuk waktunya. Kalau dari Dinas Perdagangan Kota Palembang, Bu, mungkin baru hari ini kita akan melaksanakan monitoring atau sidak ke lapangan bersama dengan OPD-OPD terkait yang lainnya, Bu. Berarti baru hari ini akan turun ke lapangan ya, Pak ya? Ya, hari ini baru kita turun ke lapangan. Pak Julius, tapi sebelumnya apakah sudah ada laporan dari masyarakat Kota Palembang yang menduga atau juga sudah merasakan dirugikan dari beras oplosan tersebut? Kalau untuk laporan dari masyarakat ke kita, Bu, belum ada, Bu. Belum ada laporan mengenai beras oplosan ya. Baik. Nah, ini ada salah satu beras bisa dikatakan ini asli dari kita ya Pak ya, Topi Koki. Sejauh ini seperti apa nih Pak untuk Topi Koki sendiri? Untuk Topi Koki untuk saat ini masih sesuai, Bu. Belum ada keluhan dari masyarakat mengenai beras Topi Koki atau beras Raja yang beredar di berita-berita yang pada saat ini mungkin lagi heboh, Bu. Yeah. Jadi belum ada laporan-laporan untuk ke kita, Bu. Ya. Baik. Jadi kita ini monitoring, Bu, tiap hari. Jadi monitoring, tapi yang kita monitoring kan ke pasar-pasar untuk mengecek harga untuk bahan pokok yang ada di Kota Palembang ini, Bu. Baik. Baik, pendengar ingin bergabung bersama kami, ada Analis Perdagangan Ali Muda Dinas Perdagangan Kota Palembang, ada Bapak Julius Priyansa. Dan nanti kita juga masih mencoba untuk bergabung bersama Ketua YLKI Sumsel, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia untuk Sumatera Selatan, ada Bapak Dr. RM Taufik Husni SHMH. Pak, untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama Pak Julius, boleh di line telepon kami di 0711369977, atau juga Anda bisa mendengarkan kami melalui RRI Digital atau via streaming kami di rri.co.id, atau juga bisa bergabung di line 0711369977, di line WhatsApp di 082179279010. Pak Julius, kabar yang beredar di kalangan masyarakat kita mengenai beras premium yang oplosan ini, bisa dikatakan kalau oplosan ini seperti apa Pak? Apakah memang ada campuran yang tidak premium atau biasanya yang bisa dikatakan oplosan ini seperti apa Pak Julius? Untuk yang oplosan ini, Bu, dia campuran, Bu. Bukan jadi beras medium itu dicampur dengan beras mungkin yang medium dan beras-beras yang lainnya, Bu. Yang jadi sehingga kualitas dari beras premium itu turun. Jadi sehingga tingkat kualitasnya itu berubah. Oke. Dari yang bisa dikatakan harus premium dengan harga di pasaran itu kalau tidak salah 74 ribuan ya Pak ya? Ya, 74, sekitar kurang lebih 74.000 rupiah, Bu, per ininya. Baik. 5 kilonya kalau kita untuk beras ini premium. Baik.
Biasanya kalau dari Dinas Perdagangan tadi yang sempat Bapak sampaikan selalu melakukan monitoring. Nah, sebenarnya kalau langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Perdagangan untuk monitoring atau juga untuk mengawasi distribusi beras di pasar apabila kalau seandainya terdapat distributor beras gitu ya Pak ya, bisa dikatakan nakal lah. Apa yang mungkin langkah-langkah yang diambil dari Dinas Perdagangan sendiri? Nah, biasanya kita kalau ada kejadian kayak seperti ini Bu, kita sangat tidak bersama dengan tim Satgas Pangan dari Polrestabes Mhm. Palembang. Bersama dengan tim TPID Kota Palembang bersama tim Satgas Pangan Kota Palembang untuk monitoring atau kita sidak-sidak ke lapangan ke Mhm. agen-agen beras kayak gitu. Baik, tapi sebelumnya ada nggak sih Pak kisah-kisah di Sumatera Selatan mungkin terkhususnya di Kota Palembang tentang berita beras oplosan ini Pak sebelumnya sebelum-sebelumnya Pak Julius? Kalau untuk berita-berita sebelumnya memang belum ada Bu. Jadi kita sekarang baru-baru inilah kita karena ada ini penjelasan dari Menteri Pertanian itu bahwa memang ditemukan ada beras oplosan dan kita dari dinas perdagangan sih untuk sementara waktu ini masih mengecek kita ke pasar-pasar yang menjadi pantauan dari dinas perdagangan. Mhm. Jadi kita mengecek ke pasar-pasar. Jadi kita belum melaksanakan untuk sidak-sidak ke agen-agen yang lainnya. Mungkin hari ini saya mendapat kabar bahwa akan turun ke lapangan untuk melaksanakan pengecekan dengan dinas-dinas terkait lainnya. Mhm. Hari ini ya Pak ya dengan selain dari Dinas Perdagangan sendiri yang akan melakukan turun ke lapangan dengan dinas terkait seperti siapa saja nih Pak? Seperti mungkin Mbak itu dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dari bagian perekonomian, bagian sekretariat daerah, dan dinas-dinas yang lainnya, Bu. Mhm. Jadi mungkin juga dengan Satgas Pangan kita turun ke lapangan. Baik, jadi hari ini baru ke pasar-pasar ya Pak ya? Putus, Bu. Halo Pak Julius, bisa dengar suara saya Pak Julius? Halo? Ya bisa, Bu. Tadi Baik, putus-putus. ya mungkin Ya, halo, karena halo. sinyal ya Pak Julius ya. Pak Julius, kalau hari ini akan diagendakan turun ke pasar-pasar, kalau untuk agen-agennya sendiri, kapan ini akan diagendakan Pak? Untuk hari ini, Bu, untuk ke agen-agennya kita hari ini. Tapi Oh kalau hari untuk yang kita ini. monitoring biasa yang Mhm. kita laksanakan tiap hari itu memang di pasar-pasar. Mungkin Mhm. untuk yang ke agen-agen hari ini kita gabungan. Kalau biasanya kalau dinas kita sendiri yang melaksanakan ke pasar-pasar itu, Bu. Mhm. Jadi ke pasar itu sudah kita lihat. Jadi mungkin yang agen ke hari ini kita turun ke lapangan Baik, sama tim-tim terkait. baik. Pak Julius, kita terima telepon dulu ya. Ada pendengar kita yang ingin bergabung. Pro 1 selamat pagi. Selamat pagi, Selamat pagi. Dengan siapa di mana nih Mbak? dengan dia dari Kalidoni. Mbak Dia di Kalidoni. Silakan Mbak Dia di sini bersama analis perdagangan Ali Muda Dinas Perdagangan Kota Palembang ada Bapak Julius Priansa. Silakan. Ya, Bapak. Jadi misalkan kita menemukan pedagang yang menjual beras oplosan, bagaimana ya Pak cara melaporkannya? Halo? Halo? Halo Mbak, bisa Ya, diulang Mbak? Iya, baik. Pertanyaannya ini, misalkan kita menemukan pedagang yang menjual beras oplosan, itu bagaimana sistem atau cara melaporkannya, Pak? Baik, cara melaporkannya ya. Halo Mbak, Iya, itu saja Pak. iya itu. Baik, terima kasih Mbak Andini yang sudah ikut bergabung. Silakan Pak Julius boleh ditanggapi. jadi kita biasanya kalau ada yang kejadian-kejadian kayak gini, Bu, jadi kita sidak lapangan berdampingan dengan Satgas Pangan untuk mengecek. Jadi kalau memang ada ditemukan akan tindakan hukum. Jadi kita sebagai
dari pemerintahan itu kita mengecek apa memang benar ada beras oplosan tersebut atau tidak, dan setelah ditemukan atau ada beras oplosan itu, nanti dari tim Satgas Pangan yang akan melakukan langkah hukum untuk melakukan tindakan terhadap oplosan tersebut. Baik, kalau untuk pojok pasar sendiri, apakah sejauh ini masih tetap berlangsung nih Pak Julius? Putus-putus masih, Baik. putus lagi ini. Ini suaranya. bisa mendengar suara Dila kembali Pak Julius? Ya, Baik. baru bisa terdengar lagi Bu. Pak Julius, kalau sejauh ini untuk pojok pasar ya, ini masih terus berjalan atau seperti apa nih mekanismenya Pak? Untuk pojok ini masih Bu, Masih jadi, ya? masih ya. Baik, untuk Anda yang bergabung kembali bersama kami, ada narasumber kita analis perdagangan Ali Muda Dinas Perdagangan Kota Palembang, ada Bapak Julius Priyansa. Pak Julius, untuk mungkin bisa juga memberikan edukasi lah kepada masyarakat, mungkin langkah-langkah yang bisa diambil atau juga bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Kalau seandainya beras oplosan, apakah kita yang orang awam ini bisa mengetahui, oh ini beras oplosan atau ini beras yang benar-benar premium? Jadi untuk kita memeriksa beras itu ada beberapa langkah Bu. Jadi yang pertama itu ada pemeriksaan kualitas. Jadi pemeriksaan kualitas ini kita memeriksa kualitas beras sebelum membeli. Jadi periksa apa beras itu campuran atau tidak. Yeah. Kedua, pembelian dari sumber terpercaya. Jadi kita membeli beras itu memang dari yang dari sumber yang memang kita anggap itu memang tidak menyimpang dari penjualan yang akan kita lakukan, seperti di toko-toko yang sudah kita kenal, seperti di pasar tradisional. Setelah itu ada pemeriksaan label. Pemeriksaan label ini pada kemasan beras, dipastikan label tersebut mencantumkan informasi yang jelas tentang jenis beras, kualitas, dan produsennya. Itu yang keempat, pengawasan dari pemerintah. Jadi pemerintah ini dapat melakukan pengawasan terhadap perdagangan beras, memastikan bahwa perdagangan tidak melakukan penipuan atau kecurangan. Baik, Pak Julius, kalau biasanya kan kalau kita selanjutnya itu ada pendidikan konsumen, edukasi konsumen ini tentang cara memeriksa kualitas beras dan bagaimana mengidentifikasikan beras oplosan dapat membantu mengurangi kasus beras yang oplosan yang ada di Kota Palembang ini Bu. Selain itu ada lagi penggunaan teknologi. Jadi bisa men-tracking. Jadi paling tidak kita sebagai masyarakat awam kita bisa melihat dulu. Halo, Pak Julius, sinyalnya. Mungkin kita tuh biasanya 60%. Ya, halo Pak. Halo. Putus-putus nih Pak Julius. Putus terus ini. Baik. Kalau misalnya kan kebanyakan masyarakat kita selain membeli beras premium, mereka juga biasanya beli beras bisa dikatakan yang dipasarin kiloan yang dihitung langsung ya Pak ya. Tapi dengan metode dengan mencium beras tersebut juga apakah kita bisa mengetahui apakah beras itu baik atau oplosan juga nih Pak? Kalau untuk mencium itu kemungkinan ya kayak kurang tahu juga Bu. Tapi kita bisa melihat kan. Kalau kita bisa melihat yang beli beras kiloan itu kita bisa melihat dari pecahan beras itu dan kualitas beras itu kan ada yang udah warnanya ada yang beda, ada yang sudah beda warna, itu sudah termasuk beras yang di bawah beras premium, itu sudah termasuk beras medium. Iya, kalau sudah kebanyakan yang pecah-pecah dan ada warna, biasanya ada warna kuning yang berasnya itu. Oke, Pak Julius, kita terima telepon dulu ya di 369977 Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi Bu Eva di Pipareja. Silakan Bu Eva. Betul. Iya, selamat pagi Pak Julius. Ini kami masyarakat awam ini Pak. Mau tahu ini Pak, gimana sih Pak ciri-ciri beras oplosan itu? Takutnya sekarang kan ada yang beras yang dari Cina katanya dari plastik itu.
Nah, takutnya nanti kita nggak tahu itu plastik apa bukan. Takutnya gitu. Mudah-mudahan kalau cuma oplosan mungkin dari beras yang satu dicampur dengan beras yang lain gitu. Mungkin itu dari pandangan kami, dari pikiran kami. Tapi takutnya nanti beras itu yang dibuat dari Cina itu, yang beras dari plastik itu dari bahan-bahan apa itu. Nah itu yang kami takut. Nah itu untuk mengetahuinya tuh ciri-cirinya seperti apa. Baik. Ya cuma itu aja Mbak Dela. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Eva di Beperaja. Boleh Pak Julius ditanggapi? Ya, untuk beras plastik itu memang di berita-berita sudah ada, tapi yang untuk di kita ini kita belum menemukan untuk beras plastik tersebut. Tapi kalau untuk mengidentifikasikan apakah itu beras plastik atau bukan, jadi kami dari Dinas Perdagangan tidak bisa untuk mengecek itu, Bu. Jadi memang ada yang timnya, Bu, tapi bukan dari kita, dari Dinas Perdagangan untuk bisa mengecek bahwa apakah itu beras plastik atau bukan. Oke. Baik yang ingin bergabung kembali silakan di line telepon di 369977 Pak Julius. Kita sambil menanti telepon kita akan dengarkan dulu wawancara singkat reporter kami Aditya Aprianto mengenai langkah cepat atasi beras oplosan. Baik, pendengar, berkaitan dengan pengoplosan beras yang saat ini marak menjadi sorotan kementerian. Saat ini kami telah terhubung bersama Bapak Pelaksana Tugas Pemimpin Wilayah Bulog Sumsel Babel, Bapak Rasiwan. Pak Rasiwan, seperti apa nih kita melihat dan langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk memastikan agar bahwasanya beras ini tidak lagi dioplos? Jadi kami Perum Bulog penjualan ini sudah dibatasi jaringannya 3 jalur ya yang bisa menjual SPAP. Yang kedua pembatasan penjualan. Yang ketiga buat surat pernyataan. Jadi masing-masing pengecer membuat pernyataan tidak akan menjual lagi, tidak akan mengoplos, tidak akan berbuat curang. Dan itu bermaterai. Mengikat kepada pengecer-pengecer itu. Dan insya Allah dengan membuat pernyataan, sekaligus kami juga koordinasi dengan Satgas Pangan, kemudian jajaran TNI Polri untuk sewaktu-waktu monitoring, pengecekan agar kios-kios itu menjual konsisten, komitmen sesuai dengan aturan yang ada. Ini dengan antisipasi itu insya Allah lah celah itu bisa kita antisipasi perilaku penyelewengan di kios-kios itu, dan kita batasi juga maksimal 2 ton 1 minggu untuk pemesanan satu kios ya. Jadi kita juga berhitung kapasitas dan kemampuan penjualan ya hariannya. Jadi kalau tidak wajar dengan kemampuan, nah itu bisa kita analisa juga. Jadi upaya-upaya yang sudah dilakukan dari sisi pembatasan pembelian, pernyataan Satgas Pangan, TNI, artinya kita sudah maksimal untuk mengawal itu. Mudah-mudahan dengan upaya itu teman-teman juga berpikir dari jaringan kios ini tidak neko-neko lah, pikiran yang aneh-aneh. Artinya lillahi ta'ala untuk menjual sesuai ketentuan dan membantu masyarakat. Pak Rizwan, berkaitan dengan kios ada berapa banyak yang bisa digunakan nih Pak? Untuk saat ini semua pasar tradisional ya bisa untuk memesan ke Bulog berdasarkan nanti rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan. Yang sudah kita eksekusi sampai hari ini itu pasar-pasar BPS, KM5, Cinde, sama Lemabang. Ini yang sudah kita eksekusi. Nanti bertahap kita kembangkan ke pasar-pasar tradisional yang lain agar masyarakat bisa mudah mengakses dan bisa membeli harga beras untuk SPAP itu. Pak, mereka yang ikut menandatangani konsekuensinya seperti apa Pak bila melanggar dari ketentuan ini Pak? Contoh yang sudah ditandatangani ya, bahwa bersedia melaksanakan penjualan beras dalam rangka SPAP secara jujur dengan menyediakan sarana informasi, mencantumkan harga, mencantumkan toko, alamat, kemasan,
ya kepada konsumen. Melaporkan transaksi pada aplikasi, ada aplikasinya. Kemudian penjualan beras di tingkat eceran paling tinggi sesuai HET 12,5. Sesuai dengan wilayah. Karena kita wilayah 1 berarti 12,5. Kemudian tidak membuka kemasan dan tidak melakukan pencampuran mengoplos beras SPAP dengan beras lainnya. Nah, ini poin kedua. Yang ini lagi sanggup menjual beras SPAP kepada konsumen akhir maksimal 2 kemasan ukuran 5 kg. Nah, ini yang ketiga itu, apabila saya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana angka 1 tersebut, khususnya angka 1C, maka saya bersedia ditindak secara hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar serta ketentuan pasal 109 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, ya. Dikenakan sanksi pidana dengan penjara paling 5 tahun atau denda paling banyak 10 miliar. Kenyataannya ini yang harus ditandatangani oleh jaringan kios-kios itu. Dan saya yakin, apalagi juga jumlahnya nggak banyak ya, karena ecerannya ini kan eceran ya kecil lah ya untuk berbuat macam-macam, paling 2 ton kalau di 1 minggu gitu, itu kecil lah ya. Baik, Pak Rizwan selaku pelaksana tugas pemimpin wilayah Bulog Sumsel Babel, terima kasih atas wawancara. Mengangkat isu-isu terkini, Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih Anda terus bersama kami di Dialog Palembang pagi ini, pendengar. Tadi sudah kita dengarkan wawancara singkat reporter kami Aditya Brianto, dan tentunya kita masih terhubung melalui via Zoom bersama analis perdagangan Ali Muda Dinas Perdagangan Kota Palembang, Pak Julius Priyansa. Pak Julius, kita terima telepon kembali ya. Ada pendengar kita yang bergabung. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana nih Bapak? Dengan Pak Tommy di Macan Lindungan. Pak Tommy di Macan Lindungan. Silakan, ada analis perdagangan Ali Muda Dinas Perdagangan Kota Palembang, Pak Julius Priyansa. Halo, selamat pagi Pak Julius, Mbak Della, dan Pak Taufik. Yang mau saya tanyakan mungkin Pak, hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pengawasan terhadap perdagangan beras oplosan, kira-kira gimana Pak? Baik, segitu saja Bapak. Baik, terima kasih Pak Tommy. Silakan Pak Julius, boleh ditanggapi Pak Julius. Baik Bu, terima kasih. Jadi kita sebagai masyarakat ini mengedukasikan bahwa memang kita sebagai ini harus berperan aktif juga di dalam untuk mengecek atau menilai. Jadi sehingga masyarakat ini tidak tertipu atau inilah. Jadi sehingga mereka bisa tahu bahwa beras ini memang benar-benar atau berkualitas beras premium atau beras ini berkualitas beras medium. Jadi masyarakat bisa mengecek. Jadi kalau kita di pasar-pasar tradisional itu kan beras itu rata-rata dibuka Bu. Jadi mereka kan bisa melihat bahwa beras itu, kualitas beras itu bisa dilihat beras itu bagus atau tidaknya. Jadi bisa mengecek. Tapi kalau kita membeli beras yang 5 kilo yang itu kan kita bisa buka kan di rumah. Jadi sehingga kita bisa melihatnya di rumah. Tapi kalau untuk kita atau mengecek di pasar-pasar yang kita bisa beli atau sekilo 1 atau 2 kilo, kita bisa melihat apakah kualitas beras itu bagus atau tidak. Jadi untuk masyarakat ini bisa melakukan langkah-langkah tersebut.
Baik, karena kita sebagai masyarakat juga nih Pak ya, pada saat sudah mengetahui harga dengan harga segitu, dengan kualitas premium walaupun sudah dalam bungkusan 5 kilo, ini mungkin karena rasa kepercayaan konsumen ya Pak ya? Baik, namun padahal kenyataannya di lapangan ini ada putus-putus ya Pak ya? Halo, Pak Julius, nanti kita akan mencoba untuk menghubungi kembali ya. Baik, dan pendengar kita akan masih terhubung karena melalui via Zoom terputus, tidak mendapatkan sinyal yang baik. Kita akan mencoba untuk menghubungi kembali Pak Julius untuk pagi hari ini. Dan pendengar, untuk informasi selanjutnya masih berbicara mengenai dugaan beras oplosan. Jadi terkuak masyarakat ini merugi sebesar 99 triliun rupiah dalam setahun akibat beras oplosan. Jadi kerugian ini disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Jadi ada ratusan merek yang terindikasi mengoplos beras dan sudah beroperasional lebih dari 1 tahun. Amran juga mengungkapkan hal tersebut saat rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Rabu 16 Juli 2025. Dan Amran mengungkapkan bahwa modus pengoplosan beras dengan cara menukar beras premium dengan beras biasa, kemudian diganti bungkusnya, dan ia juga menyebut bahwa harganya lalu dibuat naik namun kualitasnya tidak ya. Dan ibarat emas 24 karat sebenarnya ini 18 karat tetapi dijual dengan 24 karat ya. Dan sebagai merek yang menjual beras oplosan telah menarik produknya dari pasaran, sejumlah merek beras yang ditarik ini juga sudah mengganti harga. Amran menjelaskan ada 268 merek yang tersebar di Indonesia yang dilakukan uji sampel. Amran juga mengatakan saat ini sudah ada perubahan. Dan meski begitu pihaknya telah menyurati aparat terkait seperti kepolisian hingga Kejagung terkait pengoplosan beras tersebut. Dan ia juga mengungkapkan sudah ada 26 merek beras yang telah diperiksa. Dari hasil uji lab tersebut, Amran mengatakan 85% beras premium tidak sesuai mutunya. Jadi pengecekan ini akan dilakukan di 13 lab. Jadi ada kemudian ini ada 85% yang tidak sesuai standar, ada yang dioplos, ada yang tidak dioplos, langsung ganti kemasan. Jadi ini semua beras curah tetapi dijual dengan harga premium. Beras curah tetapi dijual dengan harga premium ya. Dan kita sudah terhubung kembali bersama narasumber kita pagi hari ini, ada analis perdagangan Ali Muda Dinas Perdagangan Kota Palembang, Bapak Julius. Pak Julius. Ya. Bisa dengar suara Dela, Pak Julius? Bisa Bu. Baik. Ya. Pak Julius, sebenarnya kan masyarakat ini banyak lebih percaya ya karena mengingat mereka membeli bisa dikatakan beras premium dengan harga ya lumayan lah ya untuk kisaran harga 74.000. Namun memang sudah dibungkus atau sudah dikemas dengan 5 kilo dijual belikan di supermarket. Nah sebenarnya mungkin bisa juga memberikan edukasi kalau misalnya dengan barang yang sudah dikemas tersebut, apakah juga kita selain diperiksa di rumah, kita bisa lihat dari kantongnya juga bisa melihat nggak ini oplosan atau tidak, Pak Julius? Jadi kalau untuk melihat yang sudah dikemas itu kita agak susah Bu untuk melihatnya karena itu kan yang kita biasanya terlihat itu tidak terlalu banyak yang bisa kita lihat dari kemasannya itu. Jadi untuk yang campuran misalnya kalau memang beras itu oplosan, jadi di dalam itu kan kita tidak bisa melihat campuran atau beras itu yang dioplos persentase beras itu. Jadi memang untuk beras premium itu biasanya itu untuk persentase premium itu di atas 60% lah untuk yang ininya Bu, kualitas berasnya itu. Baik. Pak Julius, kita masuk lagi pertanyaan ya pagi hari ini dari Mbak Dwi yang ada di Pelaju. Selamat pagi Pak Julius, izin bertanya.
kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dengan lembaga lain, mungkin seperti kepolisian untuk mengatasi masalah beras oplosan. Apakah sejauh ini sudah bekerja sama dengan Polda ataupun pihak kepolisian lainnya? Silakan Pak Yulius, boleh ditanggapi. Jadi memang kita dari Dinas Perdagangan ini Bu dan melalui tim pengendalian inflasi daerah Kota Palembang bekerjasama dengan Satgas Pangan untuk mengecek atau monitoring ke lapangan mengenai beras oplosan ini. Jadi apabila ada ditemukan atau setelah kita mengecek itu nanti dari Satgas Pangan yang akan menindak agen-agen atau yang mengoplos beras tersebut. Baik, apakah nantinya juga bersama Dinas Pangan, apakah nantinya juga ada laporan? Baik, kita terima telepon dulu ya Pak ya. Ada pendengar kita yang bergabung kembali, Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Dela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, silakan Pak Ahmad. Ya, Assalamualaikum Bapak narasumber yang saya hormati. Ini dari Turunggulog ya Mbak. Dari Pak Yulius pagi hari ini dari Dinas Perdagangan Kota Palembang, Pak Ahmad Irwan. Ya, pokoknya urusan dengan pangan aja. Ini Pak tentang masalah beras ya. Di sini kan memang menjadi problem kan. Di mana oknum-oknum yang serakah itu kan yang tidak puas sehingga mengambil keuntungan di atas keuntungan rakyat Indonesia. Dan seperti ini Pak. Sudah oplosan di sini kan. Sudah dioplos. Wangi. Nah, di sini ini fakta Pak, berbicara fakta kan. Kemudian adik saya itu pun jualan sembako di sini. Jualan sembako kan. Ya, tiap ada beras itu kayak yang 10 kg, yang sekarang 10 kg, itu pas 9,5. Tidak ada yang pas 10 kg. Nah, itu seperti itu. Jadi selama ini mungkin masyarakat itu banyak makan beras oplosan. Sehingga dikurangi juga, itu fakta. 9,5, tidak pas 10 kg. Coba aja sekarang. 1 karung 10 kali setengah kilo, berapa ratus karung. Nah itu yang pertama. Bahkan bukan hanya beras Pak, termasuk gas juga kan 2,5 rata-rata 3 kg. Itu termasuk ini kan bisa beras. Nah sejauh mana Pak oknum itu kan sekarang beginilah, para yang buatan coba terjun di lapangan, jangan hanya berbicara lewat media saja. Coba cek itu beras-beras yang itu. Jadi jangan sampai begini. Ibarat begini Pak, tikus biasanya paling takut sama kucing. Ada kucing tangkap, tapi sekarang jangan sampai kucing dan tikus sudah kerjasama. Nah, bagaimana tindakan seperti itu? Jangan sampai masyarakat terus dibodoh-bodohin, dirugikan terus masyarakat dengan adanya beras sekarang. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Boleh Pak Yulius ditanggapi Pak Yulius masalah beras ini? Ya Bu. Jadi suara Bapak itu memang agak sayup-sayup terdengarnya. Jadi Pak Ahmad Irwan tadi mengatakan bahwa beras yang beredar di pasaran itu kurang juga nih Pak beratnya, tidak sampai 10 kg. Ada yang 9,5 nih Pak Yulius. Jadi kalau kita dari Dinas Perdagangan ini kita monitoring ke lapangan itu untuk mengecek harga beras yang ada di pasar tradisional. Jadi untuk masalah yang kekurangan beras itu memang kita dari Dinas Perdagangan ini memang ada bagian untuk kemeteorologian untuk bisa mengecek volume beras itu. Jadi mungkin untuk kedepannya jadi kita akan koordinasi dengan bagian meteorologi, kita turun ke lapangan untuk mengecek volume beras yang sudah dikemas. Dan kita juga dari Dinas Perdagangan ini Bu, dari bagian meteorologi ini setiap saat itu melakukan pengecekan timbangan yang ada di pasar tradisional dan itu di teras sehingga timbangan itu sesuai dengan takaran dan pengecekan itu rutin Bu, kita lakukan setiap minggu itu ke pasar tradisional. Baik, Pak Yulius, kita terima telepon kembali di belakang Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, Pro 1, selamat pagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi Oma Ana di Prabu Muli. Silakan Oma. Ya, terima kasih Mbak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber. Pak mau bertanya Bapak ya. Memang seperti yang dibilang Pak Ahmad Bandung tadi itu benar, timbangan itu tidak benar itu berasnya. Terus tidak sesuai lagi dengan isinya gitu. Contohnya ya ada merek sesuatu gitu. Awal-awal kita beli dia kan bagus ya, sekarang ini enggak lagi gitu, jadi enggak enak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa harga beras ini sekarang semakin naik harganya gitu. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Mbak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Julius, boleh tanggapi. Jadi memang beras ini semakin lama ini semakin naik terus untuk harganya. Jadi memang dari harga gabah yang ditetapkan oleh pemerintah itu dari 6.900 per kilogram ini, sekarang ini sudah mulai meranjak naik, sudah mencapai harga 6.900 dari harga 6.500 rupiah per kilogram harga gabahnya, Bu. Jadi kenaikan harga beras ini memang ditunjang dengan naiknya harga gabah yang ada di petani-petani tersebut, Bu. Baik, Pak Julius, ada pesan yang masuk dari Pak Paris di Sekip. Selamat pagi Pak Julius, izin menyampaikan, saya pernah membeli beras di minimarket, bisa dikatakan beras premium yang ada di minimarket ukuran 10 kg. Itu saya masak pada saat malamnya sudah mulai bau dan basi Pak. Mungkin apakah ini juga bisa dikatakan beras oplosan, mengingat saya pernah beli dengan merek yang sama, tidak pernah terjadi hal seperti ini. Silakan Pak Julius dari Pak Paris di Sekip. Kemungkinan bisa juga, Bu. Bisa jadi juga itu beras oplosan karena biasanya kalau kita masak beras itu kan biasanya dia tahan kan. Iya. Untuk yang ini ditemukan bahwa ada baru beberapa jam lah. Jadi itu sudah kualitasnya sudah turun. Nah, kemungkinan itu sudah dioplos itu, Bu. Kemungkinan itu kan. Ya. Baik. Jadi mungkin itu memang harus kita turun ke lapangan terus, Bu. Jadi sehingga kita bisa mengecek kualitas beras tersebut. Baik. Pak Julius, ada pertanyaan kembali ya dari tidak ada nama di Kota Palembang mungkin ini ya. Selamat pagi Pak Julius, kenapa baru hari ini baru mau turun ke lapangan? Mengingat ini berita yang sudah beredar di kalangan masyarakat tingkat nasional, ini sudah beberapa hari yang lalu. Kok baru hari ini mau turun ke lapangan untuk Dinas Perdagangan Kota Palembang? Nah, silakan Pak. Jadi memang Bu, kalau kita yang untuk hari ini itu memang kita gabungan Bu. Jadi kita harus koordinasi dulu dengan OPD yang lain. Jadi tapi kalau untuk yang dari Dinas Perdagangan sendiri, Bu, kita sudah tiap hari monitoring ke pasar-pasar tradisional. Setiap hari itu kita mungkin dari jam 7 pagi kita sudah monitoring ke pasar-pasar tradisional. Jadi kita bisa mengecek berapa harga, apakah sudah naik lagi, apakah harga tersebut masih sesuai dengan harga head. Jadi kita tiap hari untuk monitoring. Tapi kalau untuk yang kita pengecekan, monitoring bersama OPD lain, memang kita harus lakukan koordinasi dulu. Terima kasih. Pak Julius, apakah kalau Dinas Perdagangan kan selama ini sudah monitoring di pasar-pasar. Kalau untuk yang beras yang bisa dikatakan sudah dibungkus kilon itu juga sudah dilakukan, Pak? Kalau untuk pengecekan yang beras-beras yang sudah dikemas, sudah dikemas itu kita kan biasanya selama ini kita melihat beras itu yang sudah terbuka, Bu. Jadi yang kita lihat itu yang berasnya itu yang kita ambil itu yang harga per kilo kan ya. Jadi kita yang harga yang 5 kilo itu kan memang di dalam kemasan. Jadi kita tidak bisa untuk mengeceknya secara langsung, Bu. Baik, tapi apakah sejauh ini juga akan ada rencana untuk mengecek kemasan tersebut, Pak? Ya, dalam kegiatan kita mungkin kita dalam untuk pengecekan beras-beras yang di dalam kemasan itu mungkin akan kita laksanakan mungkin mulai dari hari ini bersama tim OPD lainnya, Bu.
Baik, ada pertanyaan masuk ya Pak ya dari Mbak Vina. Katanya izin bertanya, bagaimana Dinas Perdagangan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan distribusi beras dari Vina yang ada di Banyuasin. Silakan Pak. Jadi kita dari Dinas Perdagangan itu pernah kita monitoring atau mengecek ke pabrik beras langsung. Itu yang pernah kita lakukan itu ke Begayut, itu ke pabrik beras Topi Koki. Jadi kita melihat bagaimana kegiatan beras tersebut itu diproses melalui proses-prosesnya. Jadi kita langsung turun ke pabriknya Bu di Begayut itu. Jadi kita bersama tim OPD lainnya kita pernah mengecek sana. Baik, ini ada pertanyaan lagi Pak dari masyarakat, dari pendengar kita. Ada Mbak Erlin ya yang ada di Kenten. Mau nanya Pak, monitoring untuk beras-beras lokal, mengingat Sumatera Selatan ini adalah sumber pangan atau lumbung pangan seperti yang kita sangat tahu seperti beras Topi Koki, terus juga ada beras-beras merek lainnya yang sudah tingkat nasional dari Sumatera Selatan. Silakan Pak Julius. Jadi memang di kita di Kota Palembang itu ada beberapa beras yang dari kita itu seperti beras Seraja, beras Topi Koki yang ada di Begayut itu. Jadi memang beras-beras ini memang beredar di Palembang ini memang banyak Bu. Jadi sehingga perputaran jadi di pasar-pasar tradisional ataupun pasar-pasar modern itu memang kita lihat banyak. Baik untuk Anda yang bergabung kembali, silakan di line telepon kita di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 082179279090. Dari Ibu Susi yang ada di Pelaju, izin Bapak, saya sering sekali beli beras kiloan. Bisa dikatakan yang sudah dibuka, bukannya dalam kemasan. Namun kualitasnya sangat baik dan murah, dan ini merupakan dari Belitang. Tapi kok sekarang malah banyak kejadian beras oplosan yang merek premium yang banyak dijual di minimarket ataupun di supermarket. Silakan Pak Julius. Jadi untuk beras kita lokal seperti beras dari Belitang itu Bu, yang memang yang beras yang dibuka itu bukan beras yang sudah dikemas itu. Memang kebanyakan memang itu beras-beras bisa kita lihat Bu, kualitas beras itu atau apakah beras itu memang beras medium atau beras premium. Jadi untuk yang pengoplos itu Bu, memang biasanya oknum-oknum tertentu Bu yang biasanya beras-beras tersebut Bu. Oknum ya Pak ya, oknum-oknum tertentu yang bisa dikatakan nakal ini Pak Julius ya. Iya Bu. Baik, Pak Julius, kita terima telepon kembali. Ada pendengar kita yang bergabung Pro 1. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Pagi, dengan siapa di mana ini? Nah, ini dengan Ana di Lima Ulu. Ana di Lima Ulu, silakan Mbak Ana. Ya, ini mau nanya bagaimana ya cara melaporkan pedagang yang menjual beras oplosan itu? Terus kalau misalnya ketahuan nih jual beras oplosan, apakah ada sanksi yang akan diberikan? Segitu saja? Ya, itu aja dulu. Baik, terima kasih Mbak Ana. Silakan Pak Julius, boleh tanggapi? Ya, apabila ada beras oplosan itu yang ditemukan di masyarakat atau di warung atau agen, bisa itu langsung kita laporkan ke kepolisian terdekat Bu. Jadi kalau kita dari tim Satgas Pangan biasanya itu kita koordinasi Bu untuk menindak apabila ada ditemukan beras oplosan tersebut. Baik, jadi masyarakat berhak ya Pak ya untuk melaporkan kepada dinas terkait ataupun kepolisian apabila menemukan dugaan beras oplosan ya Pak ya? Benar Bu, jadi memang kita untuk perlindungan konsumen itu kan memang diatur oleh undang-undang Bu. Jadi masyarakat bisa melaporkan apabila ditemukan beras oplosan tersebut. Baik, bisa langsung laporkan dan nanti akan ditindak tegas ya Pak Julius ya?
Ya. Baik, Pak Julius, ini ada pesan yang masuk lagi di 082179279010. Ini kan beritanya sangat nasional, Pak. Mengingat ada beberapa beras dari Sumatera Selatan yang masuk daftar beras premium oplosan tersebut. Apakah dari Dinas Perdagangan sendiri ini sudah menghubungi ke agen-agen yang dengan merek yang ada di berita untuk beras oplosan tersebut? Atau seperti apa nih tindak lanjutnya? Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Jadi memang setelah ada berita-berita ini kan, jadi kita koordinasi dengan beberapa OPD terkait untuk melakukan tindakan seperti monitoring atau sidak. Jadi mulai hari ini kita melakukan kegiatan monitoring atau sidak tersebut Bu. Jadi beberapa beras yang terindikasi ini mungkin mulai dari hari ini kita akan monitor. Baik, Pak Julius, mungkin yang terakhir pesan-pesannya untuk pendengar kita pagi hari ini yang sedang mendengarkan Pro 1. Ini kebanyakan kalangan dari ibu-ibu ya mendengarkan pagi hari ini karena mengingat memang beras ini adalah kebutuhan kita sehari-hari, apalagi berita tingkat nasional ini sangat sedang hangat dibicarakan. Boleh memberikan edukasi atau juga pesan kepada pendengar kita? Silakan Pak Julius. Jadi kita sebagai masyarakat Bu untuk mengedukasi bahwa apabila kita melakukan pembelian beras itu kita harus memastikan kualitas beras sebelum kita beli. Kita periksa dulu apakah beras tersebut campuran atau tidak. Jadi selanjutnya kita sebagai masyarakat juga membeli beras itu dari sumber-sumber yang terpercaya Bu, seperti yang sudah biasa kita beli. Jadi di mana tempat yang biasa kita beli itu seperti di toko-toko atau pasar tradisional yang kita memang yakin bahwa apakah beras itu memang itu agen tersebut tidak mencampur beras. Baik, terima kasih banyak Pak Julius untuk waktunya bersama Pro 1 pagi hari ini. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar masih di Dialog Palembang pagi ini untuk edisi hari Kamis 17 Juli 2025. Dan kami mohon maaf, kami belum bisa menghadirkan narasumber kita satunya lagi, yaitu dari YLKI Sumatera Selatan, Ketua YLKI Sumsel, Bapak Dr. RM Taufik Husni, SHMH. Untuk Anda yang mungkin belum sempat mendengarkan siaran kami, bisa dengarkan siaran ulang di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan memberikan informasi ke ruang dengar Anda untuk Sumatera Selatan dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.